Kurang tak kesempatan silaturahmi dengan Pak Haji Ansar Ahmad STMN. Dan terima kasih buat Suminto dan semua panitia, warga blok 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi seperti tayangan di video dan juga pertanyaan Mas Suminto, kenapa Pak Ansar kok namanya muncul? Kami dari Partai Golkar memutuskan Pak Ansar untuk calon gubernur ini berat. Jadi walaupun belum anggota dewan, kenapa? Bahasanya sopan, bahasanya lugas, ya, sangat mudah dipahami, sehingga menteri-menteri yang ada di kabinet. Sekali lagi, oh senyumnya ya, alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan yang buat ibu-ibu tidak akan beralih ke lain hati. Saya perlu jelaskan sedikit kenapa Pak Ansar memutuskan pada saat-saat terakhir, karena memang tadi di samping Pak Ansar secara pribadi harus memutuskan, partai juga harus memutuskan. Dan Golkar, ya maaf, sulit sekali karena kita tahu sosok Pak Ansar sangat dibutuhkan juga di Senayan. Tetapi seperti yang Bapak Ibu lihat, kalau jadi anggota DPR, termasuk menjadi anggota DPRD ini, saudara saya Pak Alwan udah berpuluh tahun juga jadi anggota dewan, kita itu cuma bisa mengusulkan dan memperjuangkan. Tapi yang eksekusi tetap eksekutif. Yang kota, bupati, gubernur, termasuk menteri, Pak Presiden. Maka Pak Ansar itu baru belum 1 tahun, tapi aspirasi masyarakat Kepulauan Riau alhamdulillah sudah tersampaikan dan diperjuangkan. Dan menteri semua mengatakan insya Allah segera dikerjakan. Termasuk jembatan Babin itu. Tapi lagi-lagi Pak Ansar hanya bisa mengusulkan. Maka Golkar, Partai Golkar memutuskan Pak Ansar ditugaskan menjadi calon gubernur dan insya Allah jadi gubernur. Keputusan berat tapi diputuskan, karena apa? Karena insya Allah kalau nanti Pak Ansar terpilih jadi gubernur, beliau akan menjadi eksekutor yang baik, yang amanah. Karena tidak hanya memperjuangkan ketersediaan anggaran, tapi memutuskan, dikerjakan. Kalau beliau jadi gubernur, maaf ini, kita lihat sekarang ada mobil kita 1 sumbangan dari pemerintah. Kalau beliau jadi gubernur, insya Allah bukan cuma Masjid Blok An-Nur Blok 4 saja yang dapat mobil ini. Insya Allah kita setiap blok kita akan perjuangkan untuk ini. Bukan janji yang terlalu mulu, itu kecil itu. Kalau ini dibutuhkan untuk masyarakat. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, kita mungkin akan dengar langsung dari Pak Ansar, tapi saya hakul yakin. Yang kedua, Pak Ansar. Sehingga saya hakul yakin kalau Pak Ansar sama Allah, beliau insya Allah akan jadi gubernur yang amanah. Ini kami sampaikan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ikuti acara ini dari awal sampai akhir dan kita nanti semua kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih dan saya sudahi dengan salam bahagia. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Asmin atas kita tetap jadi insya Allah untuk IWB ini kita memperkuat tali persaudaraan, maksudnya untuk mengusung tapi sampai kapanpun lah pokoknya. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Bapak Haji Ansar Ahmad, persilakan. Tes. Tes 1 2. Ini bagus. Lagunya bukan
bukan sekejap denganmu, bukan mainan. Niatku suci, yang benarkan kau sedikit pun riak wajahmu tiada terkilan. Aku separuhnya menahan serak di dada, sedangkan kau bersaja berlalu tanpa diri, amat terhina kau lakukan. Ya, kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma alaina binikmatil Islam wal iman. Allah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil Allahi minasyaitonir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para imam masjid, Pak RW, Pak Ibu pimpinan majelis taklim, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita, warga Baloi Blok 2, 3, 4, 5 bersama kita pertama terus Provinsi Kepulauan Riau. Lalu mendoakan semoga dia cepat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Bapak Ibu, biarlah dia belajar dulu sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah berikan hidayah gitu. Itu ibu-ibu semuanya sudah doakan. Kemudian hadir Pak Sarapudin Alwan SHMH. Beliau, Waalaikumsalam. Beliau ini gawat ini. Beliau ini pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Nili samping saya, dia istirahat dulu. Dia pertama tenaga ahli saya itu dari Jakarta di DPR, kemudian namanya Ricky Megantara. Nah, namanya aneh-aneh itu. Kemudian ada Pak Nazar. Waalaikumsalam. Aman dan kemudian ini tokoh ini ketua pemuda Riau nih. Nah, kemudian ada lagi yang belum enggak? Oh, Pak Juanda itu ketua MDI Provinsi Kepri, tenaga ahli kita juga. Waalaikumsalam. Ini adinda saya nih. Suminto, jenenge Suminto. Dia nopo orang Jawa iki. Kemudian terima kasih sekjennya tuh ya, Bang Jali, seluruh Baloi Blok yang saya muliakan. Senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar sallam dengan ucapan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam minggu agak lama-lama sedikit apa Bu ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini sungguh berbahagialah. Sebagai ungkap dan bahagia saya,
izinkanlah saya antarkan dengan satu atau dua bait pantun. Nah, tinggi sungguh pohon rambutan, tinggi pula pohon mengkudu. Malam hari ini kita bukan sekedar pertemuan, tapi saya datang nak melepas rindu. Oh ya, ini kakak saya ketua BKMT ini yang saya hormati. Satu, gulai bersantan. Seperti Janur. Nah, kalau dulu saya Bupati Bintan, mudah-mudahan nanti jadi gubernur. Nah, ya Bang Erwin ya. Nah, ya Bang. Nah, insya Allah kabur ya. Kemudian apalagi? Burung di atas dahan, tinggi terbang burung merpati. Saya ucapkan kepada warga hati. Nah, kan beberapa hal malam hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Waktu pemilihan DPR RI kemarin, DPR yang diperebutkan. Bantuan Bapak Ibu sekalian, saya berhasillah mengumpulkan suara ini. Saya kumpulkan, kita kumpulkan untuk hampir 1.000 suara. Tinggilah itu. Pak Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional lebih. Kemudian ketiga Mayor pula. Mayor berhasil 24.000 suara lebih. Partai Nasdem, Datuk Nyat Kadir kita 21.000 suara lebih. Saya tadi Pak Asmin bilang ditugaskan oleh fraksi Golkar. Komisi 5 itu kawan bicaranya Menteri PU, Menteri Perhubungan, Kementerian Desa, dan Pembangunan. Kemudian Badan Klimatologi dan Geofisika, kemudian satu lagi orang itu ya. Nah itu. Kemudian saya juga ditugaskan di Badan Anggaran. Jadi saya ikut membahas anggaran semua kementerian dan transfer dana ke daerah. Itu Bapak Ibu. Nah alhamdulillah saya sudah berusaha menyampaikan berbagai prioritas-prioritas program di Kepulauan Riau ini. Di masing-masing kabupaten kota. Nah, tapi memang Bapak Ibu menjadi anggota DPR RI itu seperti Pak Asmin katakan tadi, kita mendorong. Tapi untuk mengeksekusi gitu. Nah, maka kadangkala sebaik manapun konsep berpikir kita bisa menjadi konsep hanya di atas kertas. Gitu. Maka Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika Pak Erlangga Hartarto datang ke Bintan 2 hari, ya Pak Asmin ya, saya dampingi beliau. Sebelum itu kalau rapat-rapat fraksi, dia suka sampaikan begini, Pak Ansar, kita akan satukan Batam, Bintan, Karimun itu menjadi satu kawasan ekonomi khusus FTZ yang menyeluruh. Tidak ada inklaf-inklaf lagi. Kita akan buat Kepri itu kaya nanti ya. Dia selalu di Bintan itu 3-4 kali dia ucapkan, tapi saya senyum-senyum aja. Gitu, saya tak tahu juga sinyalnya apa gitu. Lalu pas mau pulang rame. Pak, siapa calon gubernur dari Partai Golkar? Dia tunjuk saya. Nih Pak Ansar Ahmad kata gitu. Saya pun senyum-senyum juga, saya tidak tanggapi. Nah, lalu ketika Pak Rudi karena kepala BP kawasan kan yang menunjuk Pak Menko. Jadi pertanggungjawabannya ke Pak Menko. Dipanggillah oleh Pak Erlangga. Ditanya Pak Erlangga, itu gimana istri kamu tuh sama siapa gitu. Karena udah lihat juga dia sama Pak Isdianto.
Tapi saya tak tahu yang buat Pak Rudi atau Pak Isdianto. Terus kan Pak Rudi tunjukkan survei. Pak, hasil survei yang kita buat, kalau Pak Ansar sama Bu Marlin ini bersatu kuat gitu. Ya, saya lagi rapid test tuh mau pulang ke Pinang dari Jakarta. Udah Pak Ansar, yuk maju ya katanya. Jangan pikir-pikir lagi, maju. Ya, setengah-setengah merintah lah gitu partai itu. Saya bilang, insya Allah Pak. Saya tak mungkin pula bilang tidak kan, kena pecat pula nanti. Siapa gitu. Pulang saya berunding sama ibu di rumah, Bu Dewi apa semua. Anak-anak saya berunding. Lalu ya akhirnya udahlah bismillah kita putuskan. Saya maju sebagai calon gubernur gitu. Kalau mikir mungkin ekonomi saya lah Bapak Ibu, anggota DPR saya itu lumayan juga lah hasilnya. Enak lagi Pak, mau keluar negeri kemana-mana tuh anggaran tersedia banyak. Tak kayak Pak Asmen nih, susah anak keluar negeri. Betul, dia paling lingga itulah. Benar Bapak Ibu, tersedia semua. Kita mau kunjungan kerja ke provinsi lain, anggarannya banyak sekali DPR itu. Kita tukang bahas anggaran gitu kan. Nah, kalau saya mikir itu, ibu saya kan wakil ketua DPRD provinsi kan, Bu Dewi, bosnya Pak Asmen lah sekarang nih. Nah, cukuplah itu. Tapi bagi saya Bapak Ibu bukan itu. Saya ini dilahirkan di Kepri ini. Di Pulau Bintan itu dilahirkan. Sekolah di Kijang dulu tempat kakak kita nih. Besar sekolah apa di sini. Saya rasanya punya tanggung jawab lah membangun Kepri ini gitu. Punya tanggung jawab lah. Saya berpikir tidak ada alasan Kepri ini tak maju gitu. Kalau lihat potensi Kepri ini, kalau lihat bargaining power kita antara Kepri, rasanya tak ada alasan kita tak maju. Asalkan kepala daerahnya rajin aja mau cari uang bolak-balik ke pusat itu. Ya, Pak. Kita ada BBK, Batam, Bintan, Karimun, kawasan FTZ nih, luar biasa. Dulu lautnya tidak, bingung tuh pengusaha. Dari kawasan Fabian ke Fabian, naik Fabian lagi. Izinnya, relaksasinya beda-beda. Nah, nanti disatukan semua sama Pak Erlangga itu. Semua jadi satu kesatuan yang sama, power kita kuat. Kita punya Natuna, Anambas. Bargainingnya itu tiap batasan. Tidak ada alasan pemerintah pusat tidak membangun Natuna, Anambas. Infrastruktur apapun. Hari-hari Natuna itu ada ancaman dari berhadapan langsung dengan negara lain. Natuna itu jadi inceran karena gas alam cairnya paling besar, Pak. Indonesia itu ada 3 blok tuh. Itu namanya IDD, Indonesian Deep Water itu. Itu di 2,3 triliun kaki kubik. Ada satu blok Marcella di Ambon, itu 16,7 atau 6 triliun kaki kubik. Natuna punya berapa Pak? Cadangan gas terbuktinya 104 triliun kaki kubik lebih. Jadi jangan sangka Cina nyari ikan aja, kita nggak tahu tujuan lainnya. Maka Natuna itu punya bargaining kuat, pemerintah harus membangun Natuna. Supaya bangun sense of responsibility masyarakat di sana. Rasa memiliki yang lebih dalam sebagai warga negara. Makanya tadi saya dorong tuh proyek PLBN, pembangunan pos lintas batas negara itu. Insyaallah tahun ini dapat 180 miliar di Serasan itu di lelang ini. Nah Bapak Ibu, maka saya pikir tidak ada alasan kita tak maju. Maka insya Allah lah, saya Bapak Ibu, insya Allah siap mundur nih dari anggota DPR RI. Kalau cerita sayang lah. Tapi ada tugas yang lebih besar. Karena gini Bapak Ibu, saya ini memang tidak pernah di legislatif. Walaupun 15 tahun saya ketua Partai Golkar Provinsi, saya tak pernah jadi anggota DPRD. Dari dulu saya pegawai negeri sipil, masih Kabupaten Kepulauan Riau, 10 tahun. Jabatan terakhir saya kepala bagian perekonomian. Saya berhenti mundur karena saya maju. Saya ini berani-berani nekat aja. Mundur maju calon wakil bupati waktu itu. Jadilah wakil bupati. Maju lagi bertarung jadi bupati 2 kali. Bertarung lagi jadi calon wakil gubernur sama Pak Suryo.
Alhamdulillah dengan izin Allah, saya hampir lagi jadi wakil gubernur. Walaupun belum jadi waktu itu. Saya mundur, saya maju lagi gubernur. Karena keinginan itulah. Bukan karena Bapak Ibu tamak ini itu, insya Allah tidak lah. Saya kalau bicara cukup lah, walaupun tak lebih-lebih lah gitu ya Bapak Ibu. Nah, walaupun tak lebih-lebih lah. Tapi saya syukuri itu. Tapi saya inginlah bangun masyarakat kita. Nah, jadi saya memang tugasnya dulu tuh ada uang daerah bangun, tak ada cari uang ke pusat bangun. Gitu. Nah, apa modal saya? Pengalaman lah sedikit yang Allah titipkan saya selama 10 tahun menjadi bupati di Bintan. Dulu Bapak Ibu cerita sedikit, Bintan itu kabupaten induk. Namanya Kabupaten Kepulauan Riau. Ya Pak ya? Kota Batam masih kota administratif. Tanjung Pinang kota administratif. Kabupatennya satu Kabupaten Kepulauan Riau sampai Natuna. Terus mekar. Mama yang mekarkan ini diusir pula keluar. Dari Tanjung Pinang keluarlah. Ke tengah-tengah ngurusin hutan-hutan, pesisir-pesisir, pulau-pulau. Ada 168 pulau yang kita urus. Sampai ke Pulau Tambelan. Pengike, Mentebung sana. Dari Tambelannya tuh 4 jam lagi naik pompong. Ini semua. Bapak Ibu, kita pindah. Nama Kabupaten Kepulauan Riau itu sama dengan provinsi dulu. Jadi kalau bantuan dari pusat datang ke provinsi, kabupaten kota semua dapat. Kabupaten Kepulauan Riau tak dapat. Karena dianggap duplikat, gitu, duplikasi, tumpang tindih. Maka cepat-cepatlah kami ganti jadi Kabupaten Bintan. APBD-nya kecil waktu itu. Saya baru-baru jadi bupati itu saya mikir macam mana membahas APBD-nya 450 miliar waktu itu ya Pak Luan. Semua mau dibangun, ibu kota tak ada. Jalan-jalan semua masih merah. Puskesmas pun tak ada. Apalagi rumah sakit. Semua tak ada. Itu yang namanya Kijang, Uban tuh prihatin dulu. Apalagi Teluk Bintan itu Bapak Ibu. Prihatin sekali. Saya pikir, saya coba susun. Bu pakai baju long dress gitu. Kita tarik ke atas. Tarik ke bawah. Barangnya sedikit, yang dibutuhkan banyak. Akhirnya saya bikin pusat. Bolak-balik. Cari uang anggaran ke pusat. Nah itulah alhamdulillah walaupun tidak kaya raya lah Bintan itu. Tapi minimal saya bisalah membangun yang menjadi hak-hak dasar masyarakat di sana lah. Itu kalau Bapak Ibu dari Pinang ke Uban ada jalan lintas barat, ya bisa motong 40 km, ada 6 jembatannya. Itu 600 miliar lebih. Semua dari pusat. Itu jalan dari Trikora ke Tanjung Berakit itu Pak. Semua dari pusat. Ada ferry terminal di Berakit itu nanti kalau udah jalan tuh 50 menit aja ke Johor. Tembok penahan pantai ini, Trikora apa semua tuh semua dari pusat. Bapak Ibu kalau jalan lama dulu dari ke Uban itu ada di Kangbo itu banyak. Saya cari bangun itu Tambelan itu penduduknya 5.500. Saya tongkrongin tuh Dirjen Perhubungan Udara sampai capek dia lihat muka saya. Akhirnya dia kasih Pak, selesai bandaranya. Di punggung gunung mahal tuh udah selesai. Orang Tambelan bisa pulang kampung senang-senang. Semua saya cari dari pusat lah Bapak Ibu. Hilir mudik. Lalu APBD untuk apa? APBD memang saya gunakan untuk memberikan apresiasi penghargaan karena masyarakat bekerja untuk daerah. Maka semua bantuan kita berikan di Bintan. Mulai dari penggali kubur, penyelenggara jenazah, imam masjid, penjaga masjid, guru TPQ, guru PAUD. Posyandu itu tiap tahun ada operasionalnya. Tiap posyandu ada 7 kadernya tiap bulan kita kasih walaupun 150.000 satu kader. Supaya mereka semangat. Semua. Mubalik, semua kita berikan. RT, RW. Orang meninggal aja, setiap meninggal dulu, saya siapkan anggaran 2 juta untuk uang duka. Iya Pak, kita berikan. Iya, semua kita berikan. Dan saya hobi duduk dengan ibu-ibu di sana. Karena persoalan rumah tangga dari dapur sampai depan urusan anak apa semua itu ibu-ibu yang tahu. Saya selalu tanya, Bu, apa sih persoalan ibu, Bu? Soal pendidikan apa yang sulit, Bu? Pak, anak saya tuh kalau pergi sekolah mesti pakai kendaraan, perlu minyak, kadang-kadang kecelakaan, takut saya. Udah Ibu tenang, yang penting sekolahkan anak rajin-rajin.
Kita beli 58 bus sekolah gratis di Bintan tiap hari antar jemput anak sekolah. 18 kapal sekolah gratis antar jemput anak sekolah dari pulau ke pulau. Pulau-pulau kecil-kecil itu Pak, agamanya berat sekali Pak. Saya kontrak 50 ustadz dari Jawa. Taruh di pulau-pulau kecil jauh-jauh. Agak-agak dekat 2,5 juta kita kasih insentif. Lagi persoalannya, saya buatlah program satu rumah satu. Setiap satu rumah tuh minimal mesti ada satu sarjana. Saya kampanye lah kan itu di Pulau Mantang tuh. Bu, kuliahkan anak tinggi-tinggi ya. Satu rumah mesti ada satu sarjana. Kita dorong nanti. Ibu sekolahkan supaya ada yang pintar di rumah itu, menjaga keluarganya. Ibu-ibu tuh pandai, namanya ibu-ibu lah kan. Dia tunjuk aneh, Pak, jangan cakap aja Pak. Kata dia, bahasa Melayu kampung lah Imam. Jangan cakap aja. Karena nganggur. Bapak jangan pandai nyuruh aja, kata dia. Betul Pak. Bayangkan kalau saya 2 bulan, 3 bulan datang lagi cakap yang sama, dia bilang ini pembual nih Bupati. Pembohong nih. Pulang saya pikir, saya kumpulin semua. Mana sarjana-sarjana yang masih nganggur di Bintan. Ada 80 orang lah waktu itu. Kumpul di aula. Suruh disnaker, suruh diknas. Cari tuh. Kita tanya, mau tak bantu kita di sarjana penggerak pedesaan sementara, you dapat kerja yang baik. Ada 60-an lah yang mau tuh. Kita taruh di desa-desa Pak, 2-3 orang. Yang jauh-jauh 3 juta seperti Ustadz, yang dekat-dekat 2,5 juta. Kita titipkan dia kerjanya mendorong pemerintahan di desa itu supaya berkembang, membangun optimisme masyarakat. Karena banyak masyarakat depresi, persoalan ekonomi, persoalan ini. Perlu ada kekuatan-kekuatan yang membangun dan membangkitkan semangat mereka. Kita taruh, kita biaya itu beberapa universitas Tanjung Pinang untuk buat term of reference-nya namanya. Supaya bisa mengevaluasi. Kita jawab, Pak. Kita sering kirimlah masyarakat Bintan kalau ke Jakarta berobat. Banyak, Bu, kadang-kadang yang kanker ya. Berobat di Darmais, di mana di Jakarta. 2 bulan. Tiket aja kadang Ibu, saya dulu tuh punya dana operasional Bupati, saya tidak ambil, sebagian besar saya taruhlah di Dinas Kesehatan. Kalau ada orang susah mau berangkat, dia pakai aja. Karena kalau dia ngurus administrasi itu Pak, kadang-kadang udah meninggal baru selesai administrasinya. Belum berangkat lagi. Betul. Dia pakai boleh. Di sana kita beli rumah singgah besar. Ada 10 kalau tidak kamarnya pakai AC, ada bumi kayak apa. Ya kan? Indomie, ada teh, semua dia pakai. 2 bulan, 3 bulan di sana dia nikmatilah karena ruangan bagus, ber-AC. Alhamdulillah mungkin dia tak ada di AC. Gitulah bisa merasakan. Iya benar Bapak Ibu. Rumah singgah. Orang Tambelan tuh berobatnya ke Kalimantan Barat. Kita tak apa. Masyarakat untuk masyarakat lah. Nah terus saya pergilah ke kampung-kampung. Rehab rumah tak layak huni itu. Saya ketok. Anak tak ada, ini tak ada, kadang makan, kadang tidak. Saya pikir besar dosa saya sebagai pemimpin. Kita bangun rumah bahagia. Ibu pernah pergi? Ada yang pernah pergi lagi? Rumah bahagia, Bu. Kakek di sana semua kita piara. Tidak. Pemimpin mesti pikirkan itulah, semampunya. Di sana ada kakek-kakek menikah umur 80-80 itu belum ada. Kita jaga-jaga juga tuh kalau ada. Iya Pak Alwanda rencana kalau udah tua mau ke situ nanti nih. Asmin, rambutnya udah putih, saya belum nih. Bapak Ibu rumah bahagia Bintan. Nanti buka aja di YouTube tuh. Insya Allah. Nah terus Bapak Ibu sekalian, setiap anak-anak itu saya hitung itu. Ya rata-rata berkisar 170, 100. Tak nyambung sekolah. Orang. Saya mesti pikirkan mereka. Dia tak ada kerja, dia narkoba, dia jual ini, kita salahkan dia sama orang tuanya. Padahal pemimpin tak mikirkan dia.
Bu, saya buka itu sekolah di Kijang. Ada orang Kijang sini. Ada namanya sekolah SBTI, Syahid Bintan Tourism Institute, bekas SMA 1 dulu tuh, Bu. Saya buat asramanya, boardingnya. Satu di Lagoy, satu di Kijang. Setiap tahun karena kami menghemat-hemat APBD itu, kita sekolahkan 120, 130 anak. Satu anak 15 juta kita kasih. Karena dia orang susah. 6 bulan di situ Inggrisnya dilatih apa, karena dia boarding kan. Inggrisnya semua ada jurusan food and beverage, housekeeping, room boy, front office, satu lagi apa tuh ya? Chicken tuh ayam bos. Pak Aluan ini nampaknya udah lapar, bukalah itu kotak tuh makan sampai chicken. Jadi Bapak Ibu sekalian itu 6 bulan dia dididik situ. 6 udah lapar dia. Berat tuh bukan orang yang jadi pemainnya, Bu, jadi penontonnya. Dia datang duduk suntuk. Nah, Bapak Ibu 6 bulan dia praktek di hotel-hotel. Saya titip juga guru agama di situ untuk menjaga supaya dia ada keseimbangan juga. Gitu. Nah, kami kerjasama sama lembaga sertifikasi dari Australia, sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sama Syahid Jakarta. Setiap dia mau tamat 1 tahun itu dia ikut uji kompetensi. Tamat dia punya 3 sertifikasi. Setiap tahun 120 anak, 100 anak kita sekolahkan di situ. Kalau tamat 90 sampai 98%, 95 sampai 98% kerja di hotel-hotel di mana-mana, Pak. Saya kok nginep di Batam di mana pagi itu sarapan jumpa aja tuh anak Syahid Bintan tuh. Hampir 40 anak lah kerja udah di luar negeri, gajinya besar-besar. Kemarin waktu hari raya karena Covid pulanglah 13 orang itu 1 bulan. Ke rumah saya hari raya. Waduh, saya senang betul. Ada anak nelayan-nelayan yang susah di Berakit apa sudah jadi senior bartender di Maldives, Maladewa di atas Madagaskar, India sana. Ada 3-4 orang, ada 3 orang di kapal Royal Caribbean Cruise, kapal pesiar Amerika. Ada di kapal pesiar Norwegia, ada di Dubai, di Qatar, di JW Marriott Jakarta, di Jepang. Di Jepang itu saya tahu, saya pas ke pulau dulu kampanye ada nenek-nenek datang meluk saya nangis gini. Dia bilang cucunya sekarang di Jepang karena Syahid Bintan. Setahun aja. Kalau 4 tahun habis uang daerah. Dia bisa ganti nanti anak yang baru lagi masuk. Kalau dia mau nyambung dengan uang dia lah. Bisa. Bapak Ibu pikir tak seprovinsi tiap tahun berapa anak-anak yang seperti itu yang tidak kita pikirkan. Kemana mereka kira-kira Bapak Ibu? Ya kan? Makanya tugas kita ke depan tuh nggak ringan. Tapi bisa kita lakukan kalau kepala daerahnya mau menghemat. Saya Bapak Ibu demi Allah lah namanya bantuan pusat yang ratusan miliar nggak pernah kok 5 rupiah pun kita ikut-ikut ganggu-ganggu. Bagi saya yang penting masyarakat bisa menikmati apa yang kita bangun itu aja. Alhamdulillah. Itu ke depan kita mesti hitung. Kita mesti cari pendidikan vokasi yang singkat itu untuk melatih mereka. Anak-anak tamat SMA itu anak-anak yang belum siap pakai, baru siap dilatih. Kita harus latih dulu. Tapi jangan istilah orang penyengat, jangan inward looking aja, tapi mesti outward looking. Jangan berebut pasar kerja di dalam aja, tapi kita mesti siapkan mereka untuk keluar juga. Di luar tuh banyak pasar kerja. Bisa Bapak Ibu. Kenapa tak bisa? APBD kita ada. Kalau kita menghemat bisa. Insya Allah. Kita banyak sekolah-sekolah kejuruan. Banyak Pak dibangun Pemprov. Ya Pak Luan sama pusat. Banyak bangun. Tapi isinya masih minim. Bagaimana outputnya bisa link and match ke pasar kerja. Kalau namanya sekolah kejuruan mesti kita lengkapi. Kalau perlu kasih sertifikasi khususnya. Selain ijazah. Supaya dia bisa langsung masuk ke pasar-pasar kerja. Supaya dia kerja tidak dibayar dengan standar UMK, upah minimum kota, atau upah minimum provinsi, tapi dia dibayar berdasarkan standar kompetensinya, kemampuan dia, terukur dia gitu Bapak Ibu. Maka ke depan memang banyaklah tugas kita. Ya, soal pendidikan. 1 tahun tuh 700 miliar lebih tuh Pak Asmi. Ya, karena itu mandatory spending itu kan tidak boleh kurang dari 24% sekarang. Dulu 20%.
Tapi itu nggak pernah dibahas di provinsi, detail satu peta. Benar, saya berani katakan itu, karena saya tahu, Bapak Ibu. Di Bintan itu, biar 10 hari lah saya tongkrongin tuh tiap malam kalau bahasa PBD. Satu persatu kita kupas, supaya banyak bisa manfaatnya buat masyarakat. Beasiswa mesti ada ini. Nanti pendidikan, kesehatan, saya akan tongkrongin tuh Pak Asmin. Saya akan bahas itu satu-satu. Bagi saya, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik itu penting. Untuk mendapat jaminan kesehatan penting. Saya kalau bicara rencana kerja kesehatan, saya ke depan panjang lah, malam ini bisa sampai subuh pula kita nanti. Tapi Bapak Ibu insya Allah lah, kalau Bapak Ibu percayakan saya akan buatlah itu. Jadi apapun dulu saya jawablah di Bintan itu Bapak Ibu, insya Allah. Ya, nah, itulah mungkin niat lah dan tujuan saya. Kenapa saya bersedia maju. Tapi kalau Bapak Ibu aja yang milih saya, kalah saya nih. Bapak Ibu pasti punya saudara nih kan di kabupaten kota lain, punya tetangga. Bapak Ibu tolonglah bantu-bantu juga. Sampai-sampaikan. Ya, nanti sebentar lagi saya akan cetak masker. Cetak ada 200.000 kalender. Nanti kita kalau boleh Bapak Ibu bantulah sama-sama. Kita kasih ke kampung-kampung masyarakat sama-sama ya. Nah kalendernya yang keren lah supaya 2021 ada kalender juga. Ya. Nah yang penting Bapak Ibu, saya yakinlah. Pasti masyarakat tuh setiap ada pergantian pemimpin, pasti ingin ada perubahan. Pasti ingin ada perbaikan. Saya akan berusaha lakukan itu. Walaupun bukannya ringan Bapak Ibu. Kalau saya jadi, saya bukan gubernur Bintan. Saya gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Saya tidak akan buat rezim-rezim. Tak mau saya orang bilang nanti ada Provinsi Bintan, Provinsi Karimun, tidak mau saya. Saya tetap berpegang pada Provinsi Kepulauan Riau. Kita bangunlah secara proporsional. Ada alat-alat ukur kepala daerah itu untuk membangun. Gitu insya Allah. Nah, mudah-mudahan lah kalau Allah izinkan saya jadi, Pak Rudi jadi, kami bersinergi lah sama-sama nanti. Membangun Batam ini sama-sama. Tapi kami saling ingat-ingatkan, Pak Rudi yang bagus-bagus boleh bangun, tapi urusan-urusan bawah kita urus sama-sama. Begitu insya Allah. Bapak Ibu, saya pun membangun Bintan bukan hanya di kota-kota, ya di pulau-pulau pun semua kita bangun kok. Bapak Ibu jalanlah. Masjid-masjid kita bongkarin, bangun baru semua. Ya Alhamdulillah ternyata berkah Allah itu datang. Jadi kalau urusan-urusan agama itu kita dulukan, yang lain itu Allah mudahkan. Insya Allah. Nah intinya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah titipkan amanah itu kepada saya, mudah-mudahan saya bisa gunakan itu untuk menolong lah. Gitu. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat pintu masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat pintu keluar yang benar dan titipkanlah dari sisimu kepadaku kekuasaan yang sifatnya untuk menolong. Jadi apapun Allah titipkan jabatan kepada kita hari ini, itu main hebatnya Islam men. Ada main koridornya men. Betul. Jadi Asmin nih jadi anggota DPR tuh fungsinya untuk menolong orang lain semampu kita. Nah itu. Bayangkan. Iya. 13 abad sebelum Masehi Al-Quran diturun. Allah sudah cerita itu. Gunakan untuk menolong. Maka apapun profesi kita semua, sebagai RT, RW, tokoh pemuda, imam, sebisanya memang kita untuk menolong dan mendoakan orang lain. Maka pemimpin pun harus melakukan itu. Walaupun pemimpin bukan Superman, tapi berusahalah menjadi yang terbaik, sebisanya. Kalau tak bisa, katakanlah tak bisa, tak apa-apa. Bu, masalah-masalah di Batam, soal namanya kampung tua, ini, itu, saya akan diskusikan sama Pak Rudi baik-baik. Ya, supaya apa yang menjadi harapan masyarakat, insya Allah bisa terwujudlah dengan baik. WTO yang ukuran-ukuran itu, karena kan BP Batam perlu mempertimbangkan kalau semua sekaligus drop hapus, BP Batam bisa mereng nanti anggarannya. Jadi mesti ada jaminan pemerintah pusat dulu karena itu perintah Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Ya Bu, nah kalau Ibu amanahkan ke saya nanti mimpin daerah ini, saya akan diskusikan itu dengan baik-baik. Sama-sama kita ke pemerintah pusat. Tidak ada yang tidak bisa, asal caranya baik kita rajin. Bu, kepala daerah itu kalau ke pusat rajin aja keluar masuk kementerian. Banyak uang yang bisa kita bawa balik. Kalau
tidak COVID normal aja Bu, APBN itu 1 tahun tuh rata-rata 2.200 triliun lebih. Itu kalau beli kerupuk, penuh nih semua kampung kita nih. Tak tahulah saya itu. Betul. Nah itu, bayangkan, masa tak bisa banyak kita gunakan itu. Apalagi kalau gubernur mau keluar masuk kementerian, insya Allah lah. Yang namanya jembatan Batam Bintan itu segeralah terwujud. Gitu. Kalau itu terbangun Bapak Ibu banyak manfaatnya. Nanti Batam ini ke depan pasti kesulitan air. Tentu sumber air dari Bintan. Mahal sekali kalau pasang pipa di dasar laut itu. Tinggal tempel aja di jembatan seperti Singapura, Johor. Bintan itu tak punya terminal gas. Gas bawa tuh pakai truk-truk, pakai tabung-tabung tuh. Kadang-kadang mereng mobilnya pun kita takut. Nanti ke depan tinggal pasang pipa aja dari terminal gas di Batam terus ke Bintan. Iya. Itu interkoneksi listrik Batam Bintan itu sering drop karena kabel optiknya di bawah laut. Ke depan tinggal tempel di jembatan, terjamin itu. Satu hari Pulau Bintan itu menghasilkan 80 sampai 100 ton sayur dan buah-buahan. 60% pasarnya di Batam. Overhead cost-nya tinggi karena mereka mesti naik roro, turun naik gini, kasihan para petani. Kalau ada jembatan itu berhasil. 3 juta turis asing masuk ke Kepri ini. Sebagian besar di Bintan dan Batam. Tapi mereka datang dari Singapura ke Bintan 3 hari pulang. Datang dari Singapura ke Batam 2 hari pulang. Tapi kalau ada jembatan, 3 hari dia di Bintan, dia nyambung naik mobil ke Batam 2 hari, 5 hari. Menambah length of stay-nya, pulang dari Batam. Begitu gak yang masuk dari Batam, 2 hari di Batam, dia terus ke Bintan. Bapak Ibu, itu jadi generating faktor ekonomi besar ke depan. Tapi saya tidak boleh melupakan daerah-daerah lain. Lingga yang kondisi ekonominya, kondisi indikator sosialnya masih di bawah, kita mesti suntik dengan anggaran yang lebih besar. Baik dari provinsi maupun dari pusat. Tidak boleh orang menggunakan jargon-jargon politik aja lingga tuh kalau mau pilkada. Lingga bunda tanah Melayu, lingga bunda tanah Melayu. Udah jadi kepala daerah, bundanya kemana, Melayunya pun kemana. Betul, mesti konsisten lah. Tidak boleh ada kawasan yang terang benderang luar biasa, tapi ada yang gemerlapan. Jadi kita mesti maklumi itu. Maka saya bilang insya Allah, saya akan tetap menjadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau, bukan gubernur Bintan. Saya kira itulah Pak Azmin ya, Pak Alwan ya. Nah kalau Ibu berkenan, saya mohonlah doa, terutama orang tua-tua kami nih, para imam ya, pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, pemuda-pemuda sini, dan juga tolonglah bantu kita sama-sama mempromosikan dari mulut ke mulut. Mudah-mudahan, saya bilang kita nih bukan orang sempurna, tapi saya berusaha berbuat yang terbaik lah untuk masyarakat. Saya kira itulah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan yel-yel singkat aja ya Bu ya. Kalau saya bilang pasang lilin minum es Ansar Marlin, nah pakai gini sama-sama. Kalau saya bilang pasang lilin minum Milo Ansar Marlin, gitu loh ya. Ya. Pasang lilin minum es Ansar Marlin. Nah, luar biasa, paling top lah daerah ini nih, betul. Dibanding yang lain-lain semangatnya. Ya, tapi jangan yes saja ya, betul-betul. Insya Allah, saya yakin lah kalau Bapak Ibu. Yang penting ke depan untuk umat lah semua ya. Kita nih tak usah risau-risau lah soal pembangunan. Risau kalau iman kita menurun terus nih. Maka kita mesti kerja ke depan sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau nanti ada 1-2 pertanyaan, masukan, dengan senang hati saya menunggunya. Nanti kita tutup dengan ada doa Pak Prapto lah ya. Demikian terima kasih, saya sudahi dengan ucapan salam bahagia. Selamat malam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara, marilah kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui video virtual doa Bapak Haji Ansar Ahmad menjadi khotib Idul Adha di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu. Mari kita saksikan bersama-sama.
Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Kau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Rahman. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami ya Allah, yang selalu menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah, di hari raya Idul Adha 1441 Hijriah ini, mengingatkan kami semua akan pengorbanan seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dan seorang ibu Siti telah mengorbankan anak yang dikasihinya Ismail alaihissalam karena patuh dan taat kepada perintah. Pengorbanan yang mulia itu Engkau balas pula dengan sosok Ismail alaihissalam, seorang anak yang patuh dan taat kepadamu dan kepada kedua ibu dan ayahnya. Ya Allah yang maha pengampun, pengorbanan itu pula yang mengingatkan kami bahwa kami semua yang hadir saat ini pasti pernah punya kedudukan sebagai anak ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, ibu dan ayahanda kami yang kami Ia selalu menjaga dan memelihara kami dan sayang. Sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanannya itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena sayangnya kepada kami ya Allah. Ia korbankan kesehatannya untuk kami. Air susunya menjadi makanan bagi kami, pelukannya menjadi rumah bagi kami, tangan, punggung dan dadanya menjadi tempat tunggangan bagi kami ya Allah. Ia rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ia rela tidak tidur di malam hari asalkan kami dapat tidur dengan pulas. Sang ibu memandang kami dengan penuh kasih dan sayang-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat, bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami. Hadirat-Mu ya Allah, jangan ya Allah, ya Allah, Engkau terimalah ya Allah. Jikalau Engkau benar-benar di hari akhirat, satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami. Wajah rindu hati kami menatap wajahnya ya Allah, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami, kadangkala disyarat mencari rezeki untuk kami. Ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang dikasihinya. Ampunkan kesalahan ayahanda kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah, tetapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara. Masih banyak orang-orang tua kami yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Ya Allah ya Rahman, bagi kedua ibu dan ayahanda kami, dari kami ya Allah, dan kami kirimkan pula doa biasa di bawah lindungan-Mu ya Allah. Cukupkan makan dan minum mereka ya Allah. Jaga kesehatan. Yakin mereka sedang merindukan